Hat-trick pertama Toprak di musim ini. Selengkapnya hanya di Rose Podcast. Halo teman-teman Republic of Speed, ketemu lagi kami berdua di Rose Podcast. Kali ini mau bahas tentang World Superbike. Oke, gimana Dam melihat World Superbike minggu ini tadi nih? Seperti biasa, Toprak dan Bulega lagi ya. Bulega dan Toprak. Tapi persaingannya jauh lebih ketat daripada tahun lalu di sirkuit yang sama kan. Toprak kabur. Tahun ini tipis nih, sampai beberapa lap terakhir masih battle. Betul, ini ngeri ngeliat berdua nih ya, battle sampai akhir. Nilainya balapan di minggu ini untuk WSBK, Dam? Kalau aku kasih nilai secara weekend balapan WSBK kemarin mungkin aku dilema antara 7,5 atau 8 ya. Oh, 7,5 atau 8 ya? 7,5 deh. 8 deh, 8. Aduh. Oke deh, aku 8,5 berarti. Selalu 0,5 lebih tinggi dari Adam. Oke. Karena 1-2 battle seru sampai beberapa lap terakhir di semua balapan. Ya. Tapi hanya mereka berdua lagi-lagi ya nggak ada salahnya sih, tapi nggak sebombastis battle antara Toprak dan Bautista beberapa tahun sebelumnya ya. Itu lebih sengit lagi daripada ini karena. Betul. Makanya 8 deh. Ya, 9, 8 aja. Ya, aku 8,5 aja. Aku mau 9 kayaknya ketinggian ya. Ntar kayak gimana gitu. 8,5. Ketinggian kalau 8,9 ya. Iya. Oke, langsung aja nih kita tampilin hasil dari race 1 di hari Sabtu ya. Ini race pertama. Betul. Nih bagaimana teman-teman nih juga selesai menyelenggarakan Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin ya teman-teman ya. Oh iya, maaf lahir batin. Bahkan sebelum episode ini kan udah maaf lahir batinnya ya. Iya, boleh lagi dong ya. Siapa tahu baru nonton ini. Iya, boleh. Ya, bisa nonton yang sebelumnya. Oke, ini dia hasilnya di race pertama di mana Toprak menang tipis banget dari Bulega 0,067. Itu deket banget ya, Dam ya? Deket banget. Kalau Toprak masih pakai Yamaha sih udah susul ini. Ya udah dari awal mungkin udah nggak ada gitu kan ya. Bisa jadi. Tapi belum tentu karena Locatelli juga bagus di sini nih, berhasil di podium 3. Ada Toprak pertama, Bulega kedua, tipis banget gapnya. Lalu Locatelli, Yamaha bagus banget. Bukan Yamahanya sih yang bagus sebenarnya, Locatellinya yang bagus ya. Betul, konsisten, tetap fokus. Walaupun dia nggak yang gimana cara bawa motornya atau auranya nggak sehebat Toprak, Bautista, ya Bulega. Tapi dia fokus, konsisten, tetap ada di top 5 lah lalu ini karena Bautista nggak ada, dia posisi 3. Di depan Petrucci yang pakai Ducati, dia nggak bisa nyusul Yamaha. Xavi Vierge pakai Honda bagus. Van der Mark lumayan buat BMW karena ini sirkuit yang salah satu favorit dia juga ya sebenarnya. Iannone ke-7, Eiger ter-8, Bassani 9, Remy Garter ke-10. Kita lihat nggak ada beberapa nama. Nggak ada Alex Lowes, nggak ada karena crash. Lalu Scott Redding, Bautista nggak ada juga karena crash di tikungan pertama. Di lap pertama, tikungan ke-4 belokan ke kiri, agak nanjak. Iya. Ini crashnya ya antara mereka berdua nih kayaknya cukup sengit ya. Agak sedikit ada percikan-percikan nih di antara keduanya ya, Dam ya. Betul, walaupun kalau menurut aku sih itu hanya racing incident ya. Tikungan pertama, tikungan off chamber juga. Lap pertama, tikungan off chamber. Masih banyak side by side. Kalau di sini Bautista bilang Scott Redding yang salah karena dia nabrak. Kalau Scott Redding yang bilang ya dia seperti biasa melakukan racing lain dia, nggak ada yang salah. Bautista yang nutup. Dua-duanya nggak ada yang bermaaf-maafan di hari kemenangan ini ya. Iya, udah Lebaran kan, balapan besoknya ya. Lebaran tuh. Betul. Mungkin kalau ini Toprak mungkin maaf-maafan Dang. Bisa jadi. Toprak sih kayaknya nggak bakal mempermasalahkan sampai kayak gini ya kan? Kalau sekelas Toprak. Iya. Ini ribut sendiri mereka nih. Betul. Menurut aku sih ini racing incident. Iya. Lalu Toprak startnya kan cukup jelek nih waktu di start nih. Dia sampai turun ke posisi ke-7 ya kalau aku nggak salah. Di tikungan pertama aja udah posisi ke-7. Sedikit-sedikit dia menyusul ke depan, berani banget dia overtake Petrucci, aku ingat banget tuh, belokan ke kiri kenceng. Lagi flat out dia nyusul dari luar. Ya biji besar ya Toprak ya. Ya Toprak emang lawan nih. Tapi dengan BMW yang sekarang kayaknya dia jauh lebih pede kayaknya ya. Ada improvement mungkin ya. Ya daripada ronde pertama kemarin
mungkin motornya udah setup yang lebih proper ya. Karena emang marah-marah banget Toprak, kita tahu, sampai mukul-mukul ya. Tuh. Kasihan motornya. Ini kita lihat sampai beberapa lap dia udah langsung ada di posisi kedua di belakang Nicolo Bulega. Ini Tuh. ancaman. Ini lebih kerja keras sih buat Toprak karena dia harus nyusul dari posisi 7. Dia harus menyusul beberapa pembalap yang berarti ngabisin ban, sehingga di akhir balapan juga bannya nggak seprima Bulega ya. Bulega, tapi masih bisa fight ya sama Bulega. Masih bisa fight. Betul. Bahkan sampai akhirnya menyusul di beberapa lap terakhir dengan overtake yang Toprak banget lah, kita tahu. Betul. Dan pada akhirnya selebrasi yang sama dari tahun lalu mungkin ya Dam ya. Dari tahun lalu mirip kayak gini. Cuma ini lebih bagus aja nih saya. Tahun lalu pakai kardus soalnya. Ini lebih proper ya. Walaupun mirip-mirip juga, kelihatan catnya masih kurang rapi, tapi nggak apa-apa. Ya, menggunakan sayap-sayapan ini, terus dia loncat di jam di beberapa sektor di Portimao kan ada yang loncat tuh motornya ya. Loncat-loncat ya. Tuh. Oke, ini luar biasa, Toprak kembali. Dan kita langsung masuk ke balapan sprint lagi, keingat Super Pole. Super Pole Race ya. Super Pole Race, Toprak Razgatlioglu kembali menang dari sempat turun ke posisi 2 sih. Tapi dia naik lagi ke posisi 1 di atas Nicolo Bulega sedikit. Lalu ada Alvaro Bautista di posisi ketiga yang recover dari posisi 10 atau 11 aku lupa. Karena dia crash kan di race pertama. Petrucci keempat, Locatelli kelima, Sam Lowe's, Michael van der Mark cukup baik, Xavi Vierge, Iker Lecuona, top Honda ya karena cuma ada 4 Hondanya ya. Elmi Gardner masih ada di 10. Podium. Poin masih ada di barisan poin. Oke, sedikit aja nih kita liatin ini. Masih milik mereka berdua. Iya. Kayaknya apakah bakal pertarungan ini berjalan sampai akhir tahun nih dan mereka berdua nih? Menurut aku iya, kecuali Bautista bisa konsisten ya. Karena Bautista yang jeleknya itu selalu kualifikasi ya, dan balapan ada aja dia perkaranya ya, dia kena crash lah atau apa ya, dia kayak nasibnya karena dia startnya di belakang, coba startnya di depan. Lebih kosong ya, nggak terlalu ramai. Resiko crashnya lebih sedikit. Ya. Nah ini dia Park Ferme untuk Super Pole Race. Walaupun Bautista bisa recover cukup baik dari posisi 10 kalau aku nggak salah, naik ke posisi 3 sehingga di race 2 dia bisa start dari posisi ketiga. Tapi yang mencuri perhatian dan acara kemarin ya, entertainment itu hanya milik Toprak dan juga Bulega. Iya, karena emang ngeri battle mereka berdua nih, emang wah lah istilahnya ya. Itu yang diperlukan di balapan itu, battle kayak gitu tuh. Walaupun sebenarnya aku cukup mendukung Toprak dibanding yang lain, tapi dengan kesulitannya Toprak menggunakan BMW tanpa konsesi tahun ini membuat lebih seru, karena tahun lalu kan Toprak menang overtake-nya seru sih, tapi habis itu ngejauh kan. Kalau tahun ini kayaknya harus kerja keras banget tuh menaklukkan BMW yang hanya ada 2 motor tahun ini. Iya, untuk mengalahkan Ducati yang dominasinya di mana-mana ya. Betul, dominasi di mana-mana. Bahkan sampai rider independen juga yang pakai Ducati kan jauh lebih perform daripada motor lain ya. Tapi untuk menjadi sebuah entertainment dan tontonan untuk Superbike secara keseluruhan, bagus banget sebenarnya kemarin Toprak battle sampai lap terakhir ya. Betul. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk ke balapan ketiga ya, di race 2 maksudnya gitu. Race kedua lagi-lagi jadi milik Toprak di depan Nicolo Bulega dan Alvaro Bautista yang hanya menjadi penonton. Ya, ini tontonan eksklusif nih. Tontonan eksklusif, dia dapat kursi VIP ya kalau tiap Toprak sama Bulega battle tuh dia dapat kursi VIP. Karena emang paling depan deh nonton. Paling depan nih Bautista. Terus Locatelli, Yamaha lagi-lagi konsistensi buat dia. Yamaha terbaik. Mungkin kalau ada Rea juga kayaknya lebih baik Locatelli ya saat ini. Lalu Van der Mark cukup baik ya karena track favorit dia juga. Petrucci, ada Bassani, Lecuona,
Egerter dan juga Yari Montella. Yari Montella setelah sempat crash di race pertama, dia bisa finish di poin di race kedua ini. Ya, lagi-lagi menjadi milik mereka berdua. Walaupun sempat ada red flag ya. Oh, ada red flag, betul. Tapi nah, ini setelah ini di awal-awal balapan lagi-lagi mereka kabur kan. Kalau mereka kabur sebenarnya yang punya kesempatan itu sebenarnya Bautista sama Bulega, karena bannya kan bisa lebih awet ya kalau Ducati ya. Tapi karena ada crash dari James O'Halloran. Nah, kalau kalian nggak tahu, ini pembalap BSB, British Superbike, sebenarnya jago banget di British Superbike-nya. Dia menggantikan Jonathan Rea. Jonathan Rea harusnya digantikan Augusto Fernandez. Tapi Augusto Fernandeznya menggantikan Oliveira. Jadi di hari yang sama nih Yamaha nyari pembalap susah banget ya kayaknya ya. Iya, dipanggil menggantikan juga, nggak bisa ya. Fernandez sudah dari MotoGP terbang ke Portugal buat WSBK, dia terbang lagi ke mana kemarin? Amerika buat MotoGP. Iya. Ini harus crash James O'Halloran. Mungkin ada oli ya kayaknya ya, karena harus di red flag karena track condition yang tidak prima ya, mungkin karena red flag atau cairan-cairan yang keluar dari motor yang membahayakan. Jadi balapan harus diulang, semua pembalap bisa menggunakan ban baru, yang berarti Toprak juga menggunakan ban baru. Ada keunggulan tersendiri buat Ducati yang bannya itu bisa dipakai lebih irit ya daripada motor lain ya. Makanya akhirnya Toprak bisa menang lagi dengan gap yang sedikit lebih nyaman dibanding race pertama dan Superpole. Walaupun cukup dekat ya sebenarnya itu secara balapan tuh dekat ya, 0,1 sekian itu ya. Dekat. Ini tetap aja dekat banget, tapi dibanding race 1 sama Superpole race jauh loh. Itu Toprak nyawanya dikit lah kalau race 1 sama Superpole race ya. Iya. Nah, ini juga ucapan dari selebrasi ini dari Toprak. Happy Eid Mubarak semuanya. Marshall. Selamat Lebaran. Ya, karena pas banget nih besoknya Lebaran dia menang nih. Dia senang lah ya pokoknya. Nih malam takbiran dia langsung juara ya. Juara. Gak tahu siangnya dia mokel nggak ya? Kayaknya iya sih, kalau nggak kuat juga ya. Iya, di tengah balapan haus juga, mau balap Bulega keburu ini ya kunang-kunang dah. Ya luar biasa nih buat Toprak hat-trick di Portugal. Ya, di Portimao. Kemenangan, berarti kemenangan kedua di race utama ya, bukan Superpole. Ketiga. Karena di ketiga ya bersama Superpole. Dia hat-trick kemarin. Dan hat-trick ini juga menaikkan posisi dia di rekor kemenangan terbanyak ya. Nah, kemenangan ini apakah dihitung juga untuk Superpole nih, Dam? Nah, ini dilemanya adalah Toprak bisa 60 kemenangan karena balapan kali ini lebih banyak, ada Superpole race-nya. Jadi dia bisa nyusul Fogarty. Ya, karena tapi dilema lainnya adalah kalender WSBK zaman dulu lebih padat. Jadi ya kita nggak bisa ngacak-ngacak statistik ya, kita pakai data statistik dari berdasarkan data yang kita punya kan, nggak bisa kita robah-robah. Iya betul. Ya kenyataannya adalah Toprak menang 60 dari satu kemenangan lebih banyak dari Fogarty. Fakta yang ada begitu. Iya, sama kayak bahas F1 aja ya. Bahas F1 zaman dulu mungkin kalendernya lebih sedikit, poinnya lebih sedikit. Zaman sekarang udah banyak-banyak kan. Hamilton udah berapa ratus kali kemenangan. Ya, sama aja jadinya. Sama aja kayak di MotoGP Giacomo Agostini kan 15 kali juara dunia kan dengan peraturan yang berbeda. Iya. Dia bisa ikut, kalau sekarang nih bisa ikut Moto2, MotoGP barengan bisa, kalau sekarang kan nggak bisa. Tapi zaman dulu kan beda. Iya, beda aturan, beda zaman, beda aturan gitu ya. Beda era, beda zaman. Tapi dari jumlah kemenangan ini aku yakin bisa naik ke posisi 2 sih, menyusul Bautista ya. Iya, kalau Jonathan Rea kita nggak tahu ya. Kalau aja tiba-tiba Toprak pindah, berhenti di situ dia. Bisa jadi. Tiba-tiba ke MotoGP, who knows? Bisa jadi, nanti kita bahas dikit. Nah, ini membuat selisih Toprak dan juga Bulega kembali menipis, nggak tipis-tipis banget, tapi ada minus 29 poin nih, Dam. Ya, Bulega 111 poin, disusul Toprak dengan 82 poin, selisih 29 ya. Lalu ada Petrucci, Bautista, Locatelli, Iannone, Scott Redding, Sam Lowe's, Bassani dan juga Van der Mark.
Cukup jauh sih 29 poin sebenarnya. Karena Toprak di ronde pertama kan DNF soalnya. Kalau Bulegia kan pas Toprak menang dia tetap posisi kedua. Tuh, ini tapi beberapa lagi nih. Konsistensi, lagi-lagi konsistensi. Ya. Tapi beberapa sampai 3 round ke depan itu adalah track yang menjadi favorit dan kekuatan Toprak ya sebenarnya. Ini 3 track ke depan, 3 ronde ke depan adalah momen yang bisa dimanfaatkan oleh Toprak untuk mengejar ketertinggalan sebenarnya. Iya, dan ya kita nantikan nih keseruannya ya, karena pasti battle lagi nih antara Bulega dan juga Toprak. Ya betul. Harapannya sih Bautista ikutan ya, jadi lebih banyak lagi yang battle. Betul. Harapannya sih gitu, tiga pembalap itu. Atau kalau bisa ada yang lain ya nggak apa-apa. Kenapa enggak? Iya, tapi memang hanya milik mereka bertiga lah skill di WSBK ini yang menjadi super power ya. Betul. Nah ini Area. Nah ini juga nih kita tunggu nih sebenarnya nih. Ini masih cedera, sayang sekali nih. Jonathan Rea. Kemarin ada di paddock Superbike kemarin nontonin. Dia masih cedera. Dia sih bilang berusaha sekuat tenaga untuk kembali pulih minimal di 2 ronde berikutnya. Tapi kemungkinan mungkin ronde berikutnya dia bisa ya sebenarnya. Semoga. Mau nggak mau suka nggak suka kita sama Jonathan Rea. Dia legend di Superbike. Iya. Nah, udah menang berapa kali? Udah banyak tadi, sudah ada datanya 100 sekian kali itu. 113 atau 12 berapa kali juara dunia. Jadi ya mau nggak mau ini adalah Marquez atau Rossi versi Superbike ya. Iya. Suka nggak suka. Ya, karena emang secara statistik ya. Secara data emang dia legendnya dia di Superbike. Tapi ya motor yang sekarang mungkin tidak bisa ngedukung dia untuk kembali comeback di depan untuk saat ini ya. Ya harapannya pabrikan juga bisa kasih motor yang kenceng sih biar battle di depan variatif lah, dan nggak cuma Ducati atau BMW, ada Yamaha. Ya. Aku paling nggak ngerti sama Yamaha. Honda gitu. Honda masih oke lah. Yamaha itu kan R1-nya discontinue. Terus bisa ngasih motor apa nantinya? Iya, karena nggak ada pengembangan lagi ya. Karena discontinue. Iya betul. Ya bisa aja sih dia bikin race version dari beberapa versi kan, tapi ya beda lah homologasinya menurut aku sih. Nggak tahu mungkin penonton di sini juga ada yang lebih ngerti soal homologasi dan peraturan Superbike berdasarkan motor pabrikan yang ya mungkin kalian punya info. Ya karena aturannya Superbike begitu ya, harus motor komersil ya. Harus motor ya komersil dan sudah dihomologasi. Ya nggak mungkin juga tiba-tiba Yamaha bikin motor prototype lagi kan untuk Superbike, karena nggak boleh secara peraturan. Harus produksi motor baru. Harus produksi motor baru sampai harga pun diatur, nggak boleh lebih dari 45.000 euro. Misalnya Yamaha bikin motor semi prototype tapi dijual, kan Yamaha nyari untung juga dong. Gak mungkin dia jual murah. Iya. Ternyata harganya 100.000 euro ya nggak bisa juga. Nggak bisa ya, ada batasan. Harus benar dari motor yang ada. Makanya H2 nggak bisa masuk ya, karena terlalu mahal ya. Nggak juga sih, beda regulasi juga ya. Regulasi ya. Siapa tahu dibawa sama Kawasaki, mungkin nggak Kawasaki, Bimota ya. Iya Bimota. Judulnya Bimota. Oke, itu pembahasan kita mengenai Superbike. Kira-kira ada tambahan Dam untuk WSBK di minggu ini? Tadi foto udah habis ya? Habis deh, udah. Foto udah habis itu. Kalau gitu ada info paling Toprak dan juga HRC. Kenapa tuh? Rumor yang beredar, spekulasi, kalau kata berita sih spekulasi. Toprak dideketin terus sama HRC MotoGP. Jadi ada kemungkinan kalau Toprak bisa aja ke HRC tahun depan 2026. Tahun depan HRC. Kalau Toprak mau. Tapi Topraknya? Toprak sih no comment kemarin ya. Dia ada yang nanya soal itu. Dia bilang dia belum pernah ada meeting apapun, belum pernah membahas apapun. Jadi dia pun nggak tahu siapa yang berspekulasi seperti itu dan untuk apa, kata dia. Tapi kalau aku jadi Toprak, apakah aku ambil seat di MotoGP bersama Honda? Sejujurnya sih aku pengennya dia menang 1 kali lagi dengan motor yang berbeda. Apakah dia ke HRC dulu tapi Superbike, terus dia menang pakai Honda, baru dia mau ke MotoGP terserah. Karena status legend di Superbike itu
nggak bisa ada yang beda lah sama MotoGP ya. Superbike MotoGP MotoGP, tapi status legend itu belum pernah ada yang nyamain tuh di Superbike. Iya. Menurut aku sih gitu. Karena kalau dia harus nunggu BMW ke MotoGP itu nunggunya 2027. 27, ada 2 tahun lagi. Paling cepat dan kalau jadi. Dan itu belum tentu perform. Sementara kalau di Honda ya kita udah lihat ada progresnya dikit-dikit lah di MotoGP ya. Dilema juga sih jadi Toprak sih sebenarnya. Di sisi lain BMW siap membayar uang yang banyak untuk mempertahankan Toprak sebenarnya. Di sisi lain pembalapnya juga mungkin ada gairah di MotoGP mungkin ya, kita nggak tahu. Kalau dalam hatinya Toprak pengen juga di sana. Betul, karena aku yakin bukan masalah uang sih. Karena kita tahu BMW uangnya banyak banget ya. Gila-gilaan ya kalau ngeluarin uang BMW ya. Ya semua tahu lah. Di semua balapan mobil motor ada BMW lah. Iya betul. Oke, ada tambahan berita mengenai Toprak mungkin? Nggak ada lagi sih. Nggak ada lagi ya. Paling next race aja nih kita prediksi nih. Oke, next race di mana untuk next race? Next race di Assen. Minggu depan sejak video ini tayang. Oke. Barengan sama MotoGP ya. Karena Assen kan nggak tengah malam lah ya. Asen jam 7 paling balapannya. Oke. Prediksi race 2 deh. Race 2 ya. Amal dulu kalau gitu. Oke, aku dulu ya. Bulega, Toprak, Bautista. Oke. Cepat aja nih kayaknya. Aku sih pengennya Toprak menang, tapi menurut aku Toprak aja deh kalau gitu deh. Toprak aja ya. Toprak, Bautista, Bulega. Wah, kali ini Bautista yang kedua ya. Mungkinkah itu terjadi? Nah, teman-teman kalau punya prediksi siapa yang menang di Assen nanti tulis di kolom komentar. Betul. Kalau kalian punya pertanyaan tentang MotoGP, Superbike atau F1 atau pertanyaan lain, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bantu jawab atau kita bahas di next podcast. Iya, yang jelas makasih untuk teman-teman yang sudah ngedukung dan nonton sampai hari ini. Makasih juga buat sponsor, ada Robust App yang selalu dukung kita dari awal kita podcast sampai hari ini juga. Oke, kalau begitu ini akhir dari perjumpaan kita ya Dam ya. Ya. Nah, nantikan di podcast selanjutnya bersama kami berdua. Kalau gitu, kami berdua undur diri. Pamit. Bye-bye. Bye-bye. Every successful company starts small, facing challenges and solving problems, much like children learning to navigate the world. And just like a young child, to navigate your businesses through ups and downs, you need a trusted partner who listens, understands, and provides support. That's where Robust App comes in, offering tailored solutions for your unique needs. As your company expands, the challenges evolve and become more complex. But with Robust App by your side, you can grow with confidence, knowing we scale along with you. Even when you reach new heights, Robust App remains your steadfast partner, continuing to understand, support, and empower you. Because at every stage, Robust App isn't just a solution. We are your trusted partner in growth.